Halo Lega, balik lagi di channel YouTube gua di Kurniawan Solomong. Buat teman-teman yang baru nyampe di channel YouTube ini, kenalin dulu, nama gue Kurniawan, gue berasal dari Jakarta, Indonesia. Hari ini gue lagi ada di Strasbourg, di Prancis, dan agenda jalan-jalan hari ini kita mau keliling-keliling kota Strasbourg di Prancis. Kayak gimana sih penampakan kota Strasbourg di Prancis itu? Tonton terus video ini sampai habis, gue bakal tunjukin ke teman-teman seperti apa penampakan kota Strasbourg di Prancis. Allez, on y va! Oke Lega, gue sekarang lagi ada di Strasbourg, kota di timur Prancis yang lokasinya deket banget sama perbatasan Jerman. Kalau dari Paris, kalau mau ke sini naik kereta itu sekitar 2 jam naik TGV. Tapi kalau misalnya teman-teman mau naik bis, kurang lebih sekitar 6 jam dari Paris. Nah, jadi kota Strasbourg ini cocok banget buat short trip. Strasbourg terkenal dengan kota tuanya yang cantik, Christmas marketnya yang indah, bangunan setengah kayu khas Alsace, dan juga vibes kota Eropa klasik yang tenang. Di sini juga ada campuran budaya Prancis dan Jerman yang kerasa banget. Kalau teman-teman kesini, teman-teman bakal nemuin banyak orang yang berbicara bahasa Prancis dan juga Jerman. Strasbourg itu dulu sempat jadi bagian dari Jerman. Tapi setelah Perang Besar di Eropa selesai, sekitar tahun 1918, kota ini balik lagi ke Prancis. Makanya, sampai sekarang, Strasbourg punya campuran budaya Prancis dan Jerman. Hal ini kelihatan dari bangunannya, makanannya, sampai suasana kotanya. Sekarang, gua mau ke satu jalan kecil yang katanya cukup unik. Tempat ini bukan spot wisata utama sih, tapi pada saat Natal, sering bikin orang berhenti karena satu bangunan ini. Dan ini dia, bangunan penuh boneka teddy bear. Lucu banget gak sih? Gak nyangka banget nemu beginian di tengah kota tua Strasbourg. Dekorasi-dekorasi yang kayak gini nih, yang bikin kota Strasbourg ini berasa hidup banget. Makanya teman-teman kalau pas Natal, mampirin deh ke kota Strasbourg. Oke Lega, gue sekarang lagi ada di Teddy Bear Street yang ada di kota Strasbourg di Prancis. Nah, ini adalah spot turis yang terkenal teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di atas, itu tuh bangunannya dihiasi dengan boneka-boneka teddy bear. Jadi mereka kreatif banget. Mereka mencoba menggunakan teddy bear sebagai dekorasi di bangunan-bangunan ini. Nah, gara-gara itu banyak banget orang-orang yang kesini, turis-turis yang kesini untuk datang ke sini untuk foto-foto di sini teman-teman. Jadi tinggal foto di sini aja. Tuh kayak lihat teman-teman di belakang ada juga yang foto karena emang ini unik banget teman-teman. Jadi makanya banyak banget turis yang kesini untuk foto di depan bangunan dengan boneka-boneka teddy bear ini. Oke Lega, sekarang kita lanjut. Sekarang gue mau jalan ke suatu tempat di Strasbourg yang namanya Petite France. Dari pusat kota, tempat ini tuh deket. Jadi enak banget kalau ditempuh dengan jalan kaki. Secara, Strasbourg itu tuh kota yang friendly buat pejalan kaki. Nah, tapi kalau teman-teman mau naik transportasi, which is transportasinya itu tram, nah di sini itu tramnya juga aktif banget teman-teman. Jadi walaupun kota tua, transportasinya modern. Kalau teman-teman capek jalan, naik tram juga gampang di sini. Sepanjang jalan ke Petite France itu santai, jadi teman-teman nggak berasa jauh. Banyak spot kecil di sini yang bikin pengen berhenti. Dan kayaknya kita udah makin deket nih ke Petite France. Nah, jadi seperti ini nih penampakan gerbang masuk Petite France di Strasbourg. Oke Lega, gue sekarang ada di salah satu daerah di kota Strasbourg di Prancis. Nama daerah ini adalah Petite France teman-teman. Ini adalah salah satu destinasi wajib kalau teman-teman jalan-jalan ke Strasbourg di Prancis. Nah, kayak gimana penampakan Petite France itu? Kita langsung cek aja yuk di dalam kayak gimana. Allez! Oke Lega, sekarang kita udah masuk ke Petite France. Ini adalah bagian Strasbourg yang paling ikonik. Di sini tuh isinya toko-toko kecil yang lucu-lucu. Jadi tempat ini enak banget buat jalan santai sambil lihat-lihat. Nah, karena kita di sini lagi jalan-jalan, kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak nyobain makanan yang terkenal yang ada di kota Strasbourg. Nah, jadi sekarang gua mau mampir
ke suatu toko roti yang namanya Laterie 116. Nah, ini adalah toko roti yang terkenal banget di Strasbourg, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini ngantrinya panjang banget karena banyak banget orang yang mau ke toko ini untuk beli roti-rotinya. Nah, teman-teman bisa lihat rotinya kelihatannya enak-enak banget. Gue nggak sabar banget nih buat beli salah satu roti yang ada di toko roti ini. Sekarang gue mau beli satu dulu biar gue bisa ganjal perut gue dengan makanan enak khas Strasbourg. Oke lega, gue sekarang lagi ada di dalam Petite France yang ada di kota Strasbourg di Prancis. Sekarang gue tepat berada di depan toko roti yang terkenal banget di sini, namanya Atelier 116. Nah, teman-teman bisa lihat ya belakang tuh ngantrinya panjang banget karena emang udah terkenal banget, toko roti emang enak banget. Dan gue habis beli salah satu makanan andalannya mereka. Gue beli croissant salmon, teman-teman. Jadi ini ada croissant pakai salmon, pakai sayur bayam juga. Nah, gue mau coba sekarang seenak apa croissant ini sehingga ngantrinya sampai mengular-ngular kayak gitu. Nah, kita coba teman-teman. Enak teman-teman. Gitu. Jadi croissant kan biasanya manis. Nah, ini jadinya asin karena di dalamnya ada salmon ya. Terus ditambah sayur-sayur dikit. Jadi enak banget teman-teman. Pantas banget. Ini toko roti ini rame banget karena emang enak banget. Dan ini gue selama di Perancis baru nemuin ini ya. Croissant isinya salmon terus pakai sayur. Enak banget teman-teman. Mantap. Enak banget teman-teman. Ini harganya 4,5 euro untuk dapat croissant salmon kayak gini. Enak banget, recommended banget. Oke, sekarang kita lanjut jalan lagi. Perut gue sekarang udah lumayan kenyang. Tadi habis beli roti, sekarang tujuan berikutnya itu Place Kléber. Kalau teman-teman pertama kali ke Strasbourg, Place Kléber itu kayak pusatnya kota ini. Semua jalan kayaknya ngarah ke sana. Dan lucunya, jalan ke sana tuh nggak selalu yang cantik-cantik banget. Kayak sekarang ini nih, gedungnya biasa aja kan. Orang-orang juga lagi buru-buru. Kota lagi jalan seperti biasa. Tapi justru itu yang gue suka. Strasbourg tuh nggak semuanya turisti. Ada bagian yang benar-benar berasa kota yang ditinggali orang. Nah, tapi pas nyampe Kléber, suasananya langsung beda banget. Apalagi pas musim Natal. Biasanya, disinilah orang-orang ketemuan, nongkrong, belanja, atau cuma lewat doang, tapi ujung-ujungnya berhenti di sini. Nah, sekarang kita udah dekat banget nih dengan Place Kléber. Setiap akhir tahun, alun-alun ini berubah jadi pusatnya Christmas market. Dan kalau teman-teman kesini, teman-teman bakal ngeliat pohon Natal yang gede banget. Di Christmas market di Place Kléber ini, teman-teman bisa beli barang-barang yang teman-teman mau, kayak pernak-pernik, souvenir-souvenir, ataupun makanan-makanan khas Alsace. Nah, yang paling spesial itu adalah pohon Natalnya. Karena pohon Natalnya di sini gede banget, teman-teman. Parah, vibes-nya gila banget. Oke lega, gue sekarang lagi ada di salah satu daerah yang ada di kota Strasbourg di Prancis. Nama daerah ini adalah Place Kléber, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang gue, ini pohon Natalnya gede banget, teman-teman. Kayaknya ini pohon Natal paling gede di kota Strasbourg ini. Bagus banget, teman-teman, hiasan-hiasannya. Ini tuh memang terkenal banget daerah ini, teman-teman. Dan karena gue kesininya itu pas deket-deket Natal, jadi suasananya itu suasana Natal banget, teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga di sini, ini banyak juga orang-orang yang jualan ya. Ini banyak stand-stand gitu. Ini tuh sebenarnya ada Christmas market ya, teman-teman. Tapi gue bakal buat video terpisah untuk Christmas market. Jadi akan ada video lain didedikasikan khusus untuk Christmas market. Nah, jadi ini bagus banget, teman-teman, ambience-nya. Teman-teman bisa lihat gedung-gedungnya klasik-klasik banget, disertai dengan suasana Natal kayak gini. Keren banget, mantap banget. Strasbourg
subscriber. Oke lega, gua sekarang ada di salah satu daerah di Strasbourg di Prancis. Namanya ini adalah Place Broglie, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu tempat yang lumayan terkenal di Strasbourg karena di sini juga ada Christmas market, teman-teman. Nah, gua mau spill sedikit gimana sih Christmas market di Strasbourg di Prancis ini. Kita langsung cek aja Place Broglie di dalam, kita lihat seperti apa penampakan Christmas market di Place Broglie di Strasbourg di Prancis. Allez. Oke lega, gua sekarang ada di dalam Place Broglie yang ada di kota Strasbourg di Prancis. Ini gua sekarang ada di salah satu Christmas marketnya. Ini surprising nih teman-teman, walaupun masih siang, Christmas market ini rame teman-teman. Karena biasanya tuh Christmas market tuh kalau misalnya di Eropa ramenya tuh pas malam. Tapi ini siang-siang udah rame. Di sini teman-teman bisa lihat banyak banget yang jualan kayak pernak-pernik gitu, souvenir-souvenir. Sama makanan-makanan khas winter nih udah dijual di sini. Jadi menurut gua bagus ini Christmas market yang ada di Place Broglie di Strasbourg di Prancis.
Oke lega, gue baru aja beli minuman khas Strasbourg yang ada di Place Broglie di Christmas marketnya. Nah ini gue belinya itu nama minumannya, kalau dalam bahasa Prancisnya tuh jus de pomme à la cannelle. Kalau dalam bahasa Indonesianya tuh kayak apple juice tapi pakai kayu manis. Nah sekarang kita cobain yuk minuman khas Strasbourg ini. Beda banget teman-teman sama jus apel yang ada di Indonesia. Ini tuh hangat gitu, cocok banget diminum di musim dingin. Udah gitu manis dan ditambah rasa kayu manis ya teman-teman. Jadi kalau saya teman-teman kesini pas bulan Desember, cobain deh minuman ini. Oke lega, gue sekarang ada di salah satu tempat di kota Strasbourg di Prancis. Nama tempat ini adalah Pont de Faisong. Nah, tempat ini adalah salah satu tempat yang populer di kota ini. Kenapa? Karena pemandangannya bagus banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat di belakang pemandangannya, sungai gitu, airnya tenang banget. Udah gitu yang bikin keren itu adalah rumah-rumahnya teman-teman. Bangunannya itu bangunan khas Alsace, jadi pemandangannya bagus banget. Nah, sekarang gue mau menikmati seberapa bagusnya pemandangan di Pont de Faisong ini. Oke lega, gue sekarang lagi ada di salah satu tempat di Strasbourg di Prancis. Nama tempat ini adalah Pont Couvert. Nah, tempat ini dulunya adalah benteng pertahanan Strasbourg teman-teman. Tapi sekarang udah beralih fungsi menjadi tempat wisata dan budaya. Nah, teman-teman bisa lihat ini pemandangannya sebenarnya emang cantik. Teman-teman bisa datang ke sini untuk foto-foto di tempat ini.
Oke Lega, selesai sudah jalan-jalan kita kali ini. Kalau menurut gue, kota Strasbourg di Prancis itu kotanya unik banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen kesini, usahain di bulan Desember. Karena teman-teman akan melihat banyak banget dekorasi Natal dan akan ada banyak juga Christmas market yang teman-teman bisa kunjungin. Jadi kalau menurut gue, Strasbourg menjadi salah satu kota favorit gue di Prancis. Nah, jadi itu aja untuk video kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, share juga video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ataupun ke pasangan kalian. Stay tune terus di channel YouTube gua di Kurniawan Solomon, dan nantikan video-video menarik berikutnya. Halo Prosin!